kalau Engkau hadir di tengah-tengah Engkau kami, Tuhan pengasih penyayang Engkau, Engkau ada di depan murah hati Tuhan, panjang sabar Tuhan, maka hatiku hancur. kasihanilah aku, tolonglah aku, kasihanilah aku, ampunilah. Aku berseru padamu, ampunilah dosaku. Tuhan, Ya Tuhan, ampuni ampuni salahku, Tuhan. Aku tidak dapat membayar hutang dosaku. Ampunilah aku. Sembuhkanlah aku. Akuilah Tuhan saudaraku, bahwa Dia adalah penguasa atas hidupmu. Kami patahkan dan oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan pada malam hari ini. Haleluya. Stroke 8 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. So when we are afraid, we put our trust in God. Jesus loves you and He hears you. Shalom, haleluya. Kita berjumpa lagi dalam acara KPP Online pada tanggal 7 Mei 2020. Saudaraku semua,
Bapa kami di sorga, kami sungguh bersyukur pada malam hari ini kami datang kembali kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati acara ini. Kiranya kami mendapatkan berkat-Mu ya Tuhan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan mujizat, mendapatkan yang kami perlukan dalam hidup kami. Karena firman-Mu yang memberikannya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, pada malam hari ini kita akan membahas Alkitab dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10 tentang Zakheus. Topiknya adalah Zakheus segeralah turun. Jadi ini cerita tentang Zakheus yang dipanggil oleh Yesus. Dipanggil dari mana saudara? Dipanggil dari atas pohon. Mari kita baca ayatnya. Ayat 1 sampai dengan 10, Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi Zakheus ini, saudaraku, kepala pemungut cukai. Jadi bukan hanya pemungut cukai tapi kepalanya. Dan dia dikatakan oleh firman Tuhan seorang yang kaya. Nah, saudaraku sekalian, perlu saya terangkan sedikit apa itu kepala pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai? Yaitu orang-orang yang pada zamannya Yesus waktu itu memungut pajak di antara rakyat. Nah, tetapi saudaraku, rakyat tidak suka dengan pemungut cukai ini. Karena apa? Karena pemungut cukai ini suka memeras. Jadi dibuatnya pajak tinggi-tinggi. Nah, lalu kemudian tinggi-tinggi sehingga rakyat merasa terperas, lalu kemudian masuk kantongnya sendiri, saudaraku sekalian. Sehingga rakyat tidak suka sama mereka. Dan bahkan pemuka-pemuka agama Yahudi pun juga tidak suka kepada mereka, dan mereka dianggap orang yang berdosa, karena itu dikeluarkan dari agama Yahudi. Saudaraku sekalian, jadi mereka dianggap orang berdosa. Oleh orang-orang Yahudi dianggap orang berdosa, dan bagi masyarakat dianggap orang yang dipandang rendah karena jabatannya memeras rakyat. Nah, jadi pada waktu Yesus masuk kota Yeriko, jadi ada seorang pemungut cukai, bukan hanya pemungut cukai, tapi kepalanya. Dan dia seorang yang kaya, saudaraku. Nah, ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tapi ia tidak berhasil, karena orang banyak, sebab badannya pendek. Jadi saudaraku, karena banyak orang, sedangkan dia pendek badannya, maka dia tidak berhasil untuk melihat Yesus. Dia ingin melihat Yesus. Bisa jadi dia sudah mendengar tentang Yesus. Karena waktu Yesus datang ke kota ini, Yesus pasti sudah melakukan banyak mujizat-mujizat yang didengar oleh Zakheus. Mujizat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti, saudaraku sekalian, menghentikan badai. Bahkan pasti Zakheus juga udah dengar bagaimana Yesus ini sayang kepada semua orang. Juga dia pasti bisa jadi sudah mendengar bahwa Yesus mengampuni perempuan yang sundal atau perempuan pelacur. Pasti dia sudah dengar juga barangkali soal-soal itu. Sehingga dia pengen tahu tentang Yesus ini. Dia rindu sekali bertemu dengan Yesus. Dia tahu dia dianggap orang berdosa oleh masyarakat. Dia ditolak oleh masyarakat. Tetapi dia ingin ketemu Yesus. Tapi karena badannya pendek, dia tidak bisa lihat Yesus, saudaraku sekalian. Tetapi mari kita lihat di sini, walaupun begitu, apakah dia menjadi putus asa? Nah, kita lihat ayat 4. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ternyata dia tidak habis akal, saudaraku. Walaupun dia merasa dia orang yang tersisihkan di masyarakat, dianggap orang berdosa oleh para pemuka agama Yahudi, dan dia ditolak oleh banyak masyarakat di situ.
Tapi dia kepengen ketemu Yesus, ingin melihat orang apakah Yesus itu. Dia sudah dengar-dengar tentang Yesus, tapi halangannya karena badannya pendek, dia nggak bisa melihat apa-apa. Tapi dia tidak putus asa. Saudaraku, saudara bayangkan, ini orang kaya saudaraku, dia tiba-tiba naik pohon saudara. Untuk apa? Hanya untuk melihat Yesus. Dia rindu untuk melihat Yesus. Mungkin dalam hatinya dia rindu untuk keluar dari kehidupannya yang penuh dengan dosa. Tapi mungkin tidak bisa. Tapi dia ingin berharap, mana tahu Yesus tak sanggup menolong dia. Padahal dia tidak punya janji apa-apa sama Yesus. Bisa jadi Yesus juga tidak pernah bertemu dengan Zakeus seumur hidupnya. Makanya ketika Yesus datang, dia berusaha melihat. Dan dia tidak malu-malu untuk naik pohon saudaraku, untuk melihat Yesus. Nah saudaraku, ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, perhatikan saudara, dia melihat ke atas. Dia melihat ke atas apa? Ke atas pohon. Dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara bayangkan, Yesus memanggil namanya. Yesus mengenal dia. Padahal saya yakin dan percaya tidak ada orang yang kasih tahu bahwa itu namanya Zakeus. Karena tidak ada yang dikatakan orang berbisik-bisik itu namanya Zakeus. Tapi Yesus tahu. Yesus itu tahu. Itu namanya Zakeus. Yesus itu tahu. Yang namanya Zakeus ini ingin melihat saya. Karena dia ingin bertemu dengan saya. Karena dia punya masalah dalam hidupnya. Dia ingin keluar dari segala dosa-dosanya. Dia ingin bertemu dengan saya. Dan saudaraku, usaha Zakeus untuk naik pohon itu sangat-sangat dihargai oleh Yesus. Sehingga akhirnya Yesus memandang ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Coba saudara bayangkan. Nama saudara siapa? Misalnya nama saya Yakob. Saya katakanlah orang berdosa. Lalu saya manjat pohon. Dan Yesus tidak pernah ketemu saya seumur hidupnya. Tapi tiba-tiba Yesus bilang dari bawah, Yakob turunlah. Wah, betapa senangnya hati saya. Karena Yesus mengenal nama saya. Saudaraku, itu yang terjadi. Maka ayat 6, lalu Zakeus apa? Segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi, ada tetapinya saudaraku, semua orang melihat hal itu, ayat 7, bersungut-sungut. Katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Kenapa saudara? Karena seperti yang saya katakan di awal. Karena pemungut cukai itu dianggap orang berdosa. Sama kelasnya seperti perempuan pelacur saudaraku di mata masyarakat orang Yahudi. Dan bahkan di agama Yahudi dia sudah diekskomunikasi, sudah dikeluarkan dari komunitas agama. Dia dianggap orang berdosa. Orang yang sudah tidak ada lagi agamanya. Dia anggap orang yang berdosa. Saudaraku sekalian. Tetapi Yesus memanggil dia dan mau tinggal di rumahnya. Mau datang ke rumahnya. Makanya orang-orang itu bersungut-sungut. Karena dia bilang, wah ngapain Yesus bertemu dan menumpang di rumah orang berdosa. Saudaraku sekalian. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, ayat 8 mari kita baca. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Berapa kali lipat saudara? Dia tahu dia suka memeras orang. Sehingga dia berkata, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, Zakeus begitu luar biasa. Dia merasa bahwa ketika ketemu Yesus, dia betul-betul mendapatkan jawaban hidupnya, saudaraku sekalian. Dia betul-betul merasakan bahwa dia mendapatkan kelepasan, saudaraku. Dia betul-betul merasa diselamatkan karena Yesus mau datang ke rumahnya. Padahal dia dianggap orang berdosa, tapi Yesus mau datang ke rumahnya.
menumpang di rumahnya saudara, mau minum di rumahnya, mau makan di rumahnya. Saudaraku, dia senang sekali. Dia merasa dia diterima oleh Yesus, saudaraku sekalian. Karena itu terjadi perubahan dalam hidupnya. Nah, saudaraku, lalu apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Dan Yesus berkata, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, firman Tuhan ini berkata, sebab Anak Manusia, siapa Anak Manusia, saudaraku? Anak Manusia di sini maksudnya adalah anak Allah itu, yaitu Yesus. Sebab Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, Yesus mengasihi semua orang yang hilang, semua orang yang berdosa, semua orang yang merasa hidupnya tidak ada gunanya. Bahkan Yesus kenal namanya. Yesus kenal namanya. Dan Yesus mau datang untuk supaya orang itu mendapatkan pengampunan. Yesus mau. Dan Yesus sendiri berkata, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudaraku, 17, Yesus berkata begini, saudara-saudaraku, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, tetapi melainkan orang berdosa. Saudaraku, Yesus datang untuk memanggil kita yang berdosa, saudara. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi Yesus datang memanggil kita orang-orang berdosa. Karena memang kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Manusia semuanya telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Yesus datang memang untuk memanggil kita yang hilang ini, supaya kita diselamatkan. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Yesus datang bukan untuk orang sehat, tetapi untuk orang sakit seperti kita, saudaraku sekalian. Saudaraku sekalian, karena itu pada malam hari ini, percayalah kepadanya. Kalau saudara mengalami satu masalah dalam hidup, saudara merasa, aduh dosa saya terlalu besar, aduh masalah saya terlalu besar, aduh problem saya terlalu besar, aduh saya tidak layak lagi Tuhan, saya selalu berbuat salah, saya selalu berbuat salah, saya selalu bersalah, saya selalu berdosa, saya mau lakukan yang baik tapi selalu yang jahat datang, sehingga akhirnya saya berdosa. Tapi aku mau datang kepadamu Tuhan. Datanglah kepada Yesus, saudaraku, seperti Zakeus ini. Dia berusaha datang, badannya pendek, tapi dia berusaha untuk dapat melihat Yesus. Nggak malu-malu dia naik pohon, saudaraku sekalian. Padahal dia orang kaya. Saudara bayangkan, orang kaya ini naik ke atas pohon, saudaraku sekalian. Nah saudara, itu yang terjadi. Tapi Yesus mengetahui niat dan hati yang sungguh-sungguh kalau kita mau datang. Sehingga Yesus berkata, Zakeus, turunlah. Sama, kalau saya Yakob, turunlah. Siapapun nama saudara, dia akan memanggil nama saudara. Kenapa? Karena dia kenal saudara. Saudara dikenal oleh Tuhan. Jangan saudara pikir, wah saya nggak dikenal Tuhan. Begini banyaknya manusia miliaran, masa saya dikenal oleh Tuhan? Saudaraku, saya mau katakan, Tuhan kenal saudara. Tuhan kenal saudara. Bahkan saudaraku sekalian, saking kenalnya Tuhan sama saudara dan saya, firman Tuhan berkata, bahkan rambut di kepala kita pun terhitung. Dia tahu berapa jumlahnya. Padahal kita nggak tahu berapa jumlah rambut di kepala kita, tapi Tuhan tahu. Saudaraku sekalian, Tuhan sangat mengetahui tentang kita. Karena itu, kalau saudara mau datang padanya pada malam hari ini, mari datanglah. Tuhan mau mengampuni dosa-dosa saudara. Kalau saudara mengalami kesusahan pada malam hari ini, mari datang pada Yesus. Dia mau menyelesaikan persoalan saudara. Kalau saudara merasa tersisih dan ditolak sana-sini, mari datang kepada Yesus. Karena Yesus mau datang. Kalau saudara merasa tidak layak, merasa berdosa dan tidak ada yang menganggap saudara, mari datang kepada Yesus. Tuhan Yesus mengasihi saudara.
Karena dia memang mau datang ke muka bumi ini untuk menebus saudara. Karena itu, kenapa dia mau mati di kayu salib, saudaraku sekalian? Kenapa dia mau tersiksa? Kenapa dia mau dicambuk berbilur-bilur? Kenapa dia mau tergantung di kayu salib, menderita luar biasa, saudaraku sekalian? Karena memang dia mau menebus saudara dan mau menebus saya. Dia mengasihi saudara dan dia mengasihi saya. Dan dia mengenal namamu. Dia mengenal nama saya. Saudaraku sekalian, dia kenal kita, saudaraku sekalian. Jangan takut. Percayalah. Allah kita mengenal kita. Tuhan kita mengasihi kita. Karena itu firman dunia ini dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, apapun dosa saudara, apapun ketidaklayakan saudara, tapi Yesus mau menanggungnya. Dia mati di kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya. Darahnya tercurah untuk menjadi tumbal, bayaran untuk dosa-dosa kita. Dia menjadi korban. Dia dikorbankan supaya kita diselamatkan. Saudaraku, itulah kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan. Tuhan mau mengasihi kita dan Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu sebelum kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, maukah saudara datang pada Tuhan pada malam hari ini? Seperti Zakeus itu. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan menyambut dia. Dan pada malam hari ini kalau kau datang pada Tuhan, saya percaya dia akan menyambut saudara. Maukah saudara datang pada Tuhan, saudaraku? Kalau saudara mau datang, kalau saudara mau minta ampun atas segala dosa-dosamu, apapun dosa-dosamu, maka dia dapat mengampuni saudara. Apapun permasalahan saudara, dia dapat menyelesaikannya. Sehingga saudara mendapatkan kelepasan sama seperti Zakeus. Dia begitu gembira. Sehingga saudaraku, dia tidak memikirkan lagi. Dia begitu murah hati. Sehingga setengah kekayaannya akan diberikan kepada orang miskin. Karena dia merasa dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudaraku, malam hari ini, milikilah keselamatan dari Tuhan Yesus. Mari saudara, siapa yang mau memiliki keselamatan, mau percaya, mari berdoa bersama-sama saya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepadamu. Saya orang berdosa. Saya datang kepadamu. Terimalah saya Tuhan. Basuhlah dosa saya dengan darah-Mu yang kudus. Masuklah ke dalam hati saya. Dan mulai malam hari ini, biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Tuhan dan Raja bagi saya selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Saudaraku, kalau saudara diselamatkan, kalau saudara memperoleh pengampunan, saya percaya, maka saudara seperti orang yang tadinya tertimpa batu 1 ton, sekarang lega. Sama seperti Zakeus. Dia tadinya begitu tertekan, walaupun dia orang kaya, tapi dia tidak merasa sukacita. Tetapi karena dia mendapatkan keselamatan dari Tuhan, maka dia begitu lega, bahkan dia jadi begitu murah hati. Sampai akhirnya dia berkata, kalau ada yang kuperas selama ini, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, kenapa dia melakukan itu? Karena dia betul-betul merasa sukacita diselamatkan oleh Tuhan. Oh saudaraku, kalau kita diselamatkan oleh Tuhan, kita benar-benar lega dan bersukacita. Kita gembira, saudaraku sekalian. Walaupun mungkin barangkali kondisi ekonomi kita tidak begitu baik, tapi kita merasa ada satu bahagia. Karena Tuhan mengenal namaku, Tuhan mengampuniku, Tuhan mati buatku. Dia mengasihi saya sebelum saya mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku, selamat datang dalam kerajaan sorga. Karena kalau saudara percaya pada Yesus sesuai dengan firman Tuhan, Yohanes 1:12, maka saudara disebut sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, sekarang bagi saudara-saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi saudara sakit dan saudara ingin disembuhkan oleh Tuhan, saudara, mari malam hari ini percayalah, Yesus sanggup menyembuhkan engkau.
Kita sudah mendengar, bahkan kita selalu baca di Alkitab kita ini, bahwa Yesus itu menyembuhkan banyak berbagai sakit penyakit, saudaraku sekalian. Bukan hanya berbagai sakit penyakit, bahkan orang mati pun dibangkitkan oleh Yesus. Bukan hanya itu, bahkan badai sekalipun, dia hanya berkata, "Diam, tenanglah," maka badai pun tenanglah. Dan dia sendiri bisa berjalan di atas air untuk menyelamatkan murid-muridnya. Saudaraku sekalian, Yesus melakukan banyak mujizat, saudara. Dan pada malam hari ini, giliran saudara memperoleh mujizat itu. Amin, saudaraku. Giliran saudara, sebab Yesus tetap sama. Dahulu, hari ini, selama-lamanya dia tetap sama. Dia tidak pernah berubah, kuasanya tidak berkurang, saudaraku sekalian, karena zaman. Kuasanya tetap sama. Saya sudah melihat banyak sekali orang yang disembuhkan karena mujizat, saudaraku sekalian. Kita bersyukur ada dokter dan rumah sakit. Bersyukur itu juga berkat dari Tuhan. Tapi banyak sekali, saudaraku sekalian, kesembuhan yang saya lihat karena mujizat dari Tuhan. Saudaraku, saya akan membacakan sebuah ayat dari Matius 15 ayat 30 bagi saudara yang mau didoakan untuk kesembuhan, saudaraku. Saya bacakan Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Sebagian apa sedikit, saudara? Tidak, firman Tuhan bilang semuanya. Karena orang ini datang berbondong-bondong dengan percaya. Dan yang membawa orang lumpuh juga percaya. Mungkin keluarganya yang membawa orang lumpuh percaya Yesus pasti menyembuhkan. Orang buta mungkin dituntun oleh keluarganya, percaya bahwa Yesus menyembuhkan. Mereka semua bawa Yesus. Mereka meletakkannya pada kaki Yesus, dan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Saudaraku, itu 2000 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang pun Yesus sanggup menyembuhkan saudara-saudara semuanya. Asal apa, saudara? Asal percaya. Asal beriman. Modalnya hanya percaya, saudara. Beriman. Modalnya hanya itu. Modalnya bukan uang saudara. Bukan. Hanya iman. Dan imannya bukan kepada saya, tapi kepada Yesus. Saya juga orang biasa, sama seperti saudara. Kita sama, saudaraku sekalian, di hadapan Tuhan. Tetapi saudaraku, firman Tuhan berkata, siapa yang beriman, itu yang diselamatkan dan disembuhkan. Saudaraku sekalian, mari saudaraku, kalau saudara mau percaya, Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 53 ayat 5, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itu firman Tuhan yang berkata. Jadi saudaraku, mari kita pegang firman Tuhan. Mari berkata, oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh. Dan saudara akan disembuhkan Tuhan. Percayalah saudaraku. Kita sudah baca tadi Matius 15 ayat 30. Semua yang sakit yang dibawa kepada Yesus disembuhkan semuanya oleh Yesus. 2000 tahun yang lalu. Tapi sekarang bagaimana? Sekarang pun sama. Apapun sakit saudara. Bahkan mungkin saudara sakit COVID-19, coronavirus. Saudara, Yesus sanggup dengan mujizat menyembuhkannya. Atau saudara sakit kanker, stadium 4. Sudah begitu parah. Percaya saudaraku sekalian. Pada malam hari ini ada kesembuhan dari Tuhan. Percaya saudara. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Percaya saudaraku sekalian. Kalau saudara mengalami mungkin sakit pada jantung saudara, atau mengalami sakit pada mata saudara, kepala saudara, mungkin kepada kondisi saudara yang begitu stres, yang begitu berat, yang tidak dapat berpikir dengan luas karena begitu tertekan. Percaya saudara, Yesus sanggup menyembuhkannya. Saudara mungkin tidak dapat tidur karena begitu stres dan takut dalam hidup ini. Tetapi Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, mari saudara. Yang mau percaya disembuhkan Tuhan, mari taruh tangan saudara pada tangan di mana saudara sakit.
Kalau saudara sakit COVID-19, saudara taruh tangan saudara di dada saudara. Atau sakit jantung, taruh juga di sini. Kalau saudara sakit pada kepala saudara, saudara taruh pada kepala saudara. Saudara tumpangkan kepala saudara. Kalau sakit pada mata saudara, saudara tumpangkan tangan, taruh tangan saudara pada mata saudara. Atau pada kaki, saudara taruh pada kaki saudara. Pada lutut, saudara taruh pada lutut saudara. Percaya saja, Yesus sanggup menyembuhkan. Hari ini adalah hari mujizat. Dan ini untuk siapa saja yang percaya kepada Yesus. Saudara lihat, orang Zakheus udah ditolak oleh agama Yahudi. Tetapi dia percaya pada Yesus. Diterima oleh Tuhan Yesus. Mari saudaraku sekalian, kita masuk dalam doa untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Mari saudara, tumpangkan tangan pada tempat yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Ya Tuhan, kami percaya pada firman-Mu, oleh bilur-bilur Yesus kami disembuhkan. Karena itu kami menumpangkan tangan atas tempat di mana kami sakit. Dan kami percaya oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Kami percaya kami sudah menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan. Kami menerima mujizat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Terima kesembuhan dari Tuhan. Mujizat Tuhan tetap berlaku sampai hari ini. Saudara, saya percaya ada dari saudara-saudara yang sudah mengalami kesembuhan. Puji Tuhan. Dan kalau saudara mau menyaksikannya, saudara bisa hubungi call center atau contact center. Memberitahukan, saya sembuh. Kalau saudara masih mau didoakan, masih ada persoalan hidupmu yang minta didukung doa, hubungi kontak center tersebut. Akan ada para pendoa-pendoa yang dengan sepenuh hati mau mendukung saudara dan berdoa bagi saudara. Atau saudara mau menanyakan sesuatu, ingin bertanya untuk mengetahui lebih jauh lagi, belajar tentang firman Tuhan, diberikan satu pengertian akan firman Tuhan. Saudaraku sekalian, saudara, kalau saudara juga merasa bahwa, wah saya belum sembuh total saudaraku sekalian, dan saudara masih mau didoakan, hubungi juga kontak center tersebut. Supaya saudara tetap didoakan, ada dalam doa, sehingga akhirnya saudara menerima kesembuhan dengan penuh saudaraku sekalian pada waktunya Tuhan. Nah saudaraku sekalian, kita akan mengakhiri acara kita. Pada masa sekarang ini, kita masih dalam kondisi tetap di rumah saja, stay at home. Saudaraku, saya tetap menghimbau untuk kita semua mengikuti aturan pemerintah. Senantiasa kita mencuci tangan kita, pakai masker kalau kita pergi keluar, dan jaga jarak dengan orang lain, dan selalu senantiasa pelihara kesehatan tubuh kita, saudaraku sekalian. Saudaraku, Tuhan memberkati bangsa kita. Tuhan memberkati kita semua.